Hampir seluruh cerita detektif di dunia terinspirasi dari sosok satu ini. Daya analisisnya tajam, bisa ilmu bela diri, penyamaran, penyergapan, taktis, mahir di bidang kimia dan kedokteran, serta pandai main biola. Namanya Sherlock Holmes, detektif handal hasil ciptaan Sir Arthur Conan Doyle, lewat novel-novelnya yang kini sudah difilmkan. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara berpikir Sherlock Holmes, memahami metode deduksinya, dan mungkin kalian bisa mencobanya sendiri. Jadi tonton sampai selesai, karena setelah video ini kalian mungkin akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sherlock Holmes, detektif fiktif ciptaan Sir Arthur Conan Doyle, terkenal dengan kemampuan analisis dan deduksinya yang luar biasa. Dia mampu menyimpulkan detail kehidupan seseorang hanya dari sepatu atau mengungkap kejahatan yang paling rumit sekalipun dengan sekilas pandang pada bukti yang tampaknya sepele. Tetapi apakah metode science of deduction yang digunakannya benar-benar memiliki dasar ilmiah atau hanya bumbu fiksi untuk cerita yang menarik? Untuk menjawabnya kita akan membedah satu persatu bagaimana prinsip atau cara kerja deduksi Sherlock Holmes melalui lensa sains, psikologi, dan metode investigasi modern. Pertama, dasar logika. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami perbedaan antara deduksi dan induksi, dua metode berpikir utama dalam dunia logika dan sains. Deduksi adalah proses menarik kesimpulan dari prinsip umum ke kasus yang khusus. Contohnya, semua manusia memiliki jantung. John adalah manusia, maka John memiliki jantung. Nah, kalau induksi adalah proses mengamati banyak kasus khusus untuk menemukan pola dan membuat kesimpulan umum. Contohnya, semua angsa yang pernah saya lihat berwarna putih, maka semua angsa di dunia mungkin berwarna putih. Sherlock Holmes sering menyebut bahwa ia menggunakan science of deduction, tetapi dalam banyak kasus ia sebenarnya lebih sering menggunakan induksi dan abduksi. Induksi digunakan ketika ia mengamati berbagai kasus dan lalu menarik pola dari pengalaman masa lalu. Sementara abduksi adalah proses menebak penjelasan paling masuk akal berdasarkan bukti yang tersedia. Inilah yang sebenarnya terjadi ketika Sherlock memeriksa noda lumpur di sepatu seseorang dan mulai menyimpulkan mereka baru saja bepergian ke daerah tertentu. Dengan kata lain, meskipun Sherlock menyebutnya deduksi, metode yang ia gunakan lebih menyerupai kombinasi dari berbagai bentuk penalaran logis yang dipakai dalam sains dan investigasi kriminal. Salah satu kekuatan terbesar Sherlock Holmes adalah kemampuannya mengamati detail kecil yang diabaikan oleh orang lain. Dalam kasus A Scandal in Bohemia, ia berkata kepada Watson, partnernya, "You see but you don't observe. The distinction is clear." Apa maksudnya? Ia menekankan perbedaan antara sekedar melihat dan benar-benar memperhatikan detail. Ini memiliki dasar ilmiah dalam psikologi kognitif misalnya, terutama dalam konsep perhatian selektif dan persepsi visual. Di dunia nyata, detektif forensik dan ilmuwan menggunakan prinsip yang sama. Misalnya, Crime Scene Investigation atau CSI, yang mengajarkan bahwa setiap benda, noda, atau sidik jari di tempat kejadian perkara bisa menjadi petunjuk yang penting. Namun, otak manusia cenderung memfilter informasi yang dianggap tidak relevan, sebuah fenomena yang disebut inattentional blindness. Sebuah eksperimen terkenal oleh psikolog Daniel Simmons dan Christopher Cabris membuktikan hal ini. Mereka meminta peserta menonton video orang-orang yang melempar bola dan menghitung jumlah operan. Di tengah video, seseorang dalam kostum gorila berjalan melintasi layar, dan sebagian besar peserta tidak menyadarinya. Nah, Sherlock di sini melatih dirinya untuk melihat gorila di setiap kasus, memperhatikan detail kecil yang bagi orang lain mungkin tampak tidak penting atau sepele. Metode Sherlock juga memiliki kesamaan dengan criminal profiling, yaitu teknik yang digunakan oleh FBI atau kepolisian modern untuk menangkap pelaku kejahatan. Metode profiling ini cara kerjanya adalah dengan menganalisis pola perilaku, kebiasaan, dan psikologi pelaku untuk memprediksi langkah mereka berikutnya. Misalnya dalam kasus The Adventure of the Blue Carbuncle, Sherlock hanya dari topi lusuh milik seorang pria bisa menyimpulkan bahwa pria itu memiliki istri yang tidak lagi mencintainya, mengalami kemunduran finansial, dan memiliki kecerdasan tinggi. Di dunia nyata, analisis seperti ini dilakukan oleh profiler kriminal berdasarkan data psikologis dan pola perilaku. Salah satu contoh nyata penggunaan profiling adalah kasus Ted Bundy, seorang pembunuh berantai yang berhasil ditangkap berkat pemetaan pola kejahatan dan perilakunya. Para psikolog forensik menggunakan metode analisis yang mirip dengan Sherlock, menghubungkan bukti kecil menjadi gambaran besar tentang karakter pelaku. Sherlock Holmes sering menggunakan ilmu forensik jauh sebelum metode ini berkembang di dunia nyata.
Dalam kasusnya A Study in Scarlet, ia sudah menunjukkan pemahaman mendalam tentang analisis sidik jari, sisa-sisa bubuk mesiu, dan bahkan studi tentang tanah dan lumpur, sesuatu yang baru mulai digunakan dalam investigasi nyata beberapa tahun kemudian. Ilmu forensik modern mencakup banyak bidang yang bisa dikaitkan dengan metode Sherlock Holmes, misalnya analisis DNA, yang ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku melalui sampel biologis. Dan ini sebenarnya jauh lebih canggih daripada metode Sherlock, tetapi prinsipnya sama, mencari petunjuk dari hal-hal yang sering terlewatkan. Misalnya lagi analisis tulisan tangan, Sherlock sering menebak kepribadian seseorang berdasarkan tulisan tangan mereka. Meskipun teknik ini punya keterbatasan, sebenarnya ada dasar ilmiah dalam grafologi atau studi tentang hubungan antara tulisan tangan dan kepribadian. Lalu ada lagi toksikologi. Sherlock sering mengidentifikasi racun dalam kasusnya. Saat ini, toksikologi forensik digunakan untuk menganalisis zat beracun apa dalam darah atau organ korban kejahatan. Nah, di dunia nyata, analisis bukti ini memerlukan laboratorium dan waktu yang lebih lama dibandingkan kecepatan Sherlock dalam menarik kesimpulan hanya dari observasi visual. Meskipun tampak sempurna, metode Sherlock sebenarnya punya banyak kelemahan. Ia sangat bergantung pada intuisi dan pengalaman pribadi. Dalam kaidah ilmu sains, kesimpulan yang hanya didasarkan pada intuisi tanpa bukti yang bisa diuji disebut bias kognitif. Di dunia nyata, seorang penyelidik harus selalu mempertimbangkan hipotesis alternatif, verifikasi bukti, dan menghindari confirmation bias, atau kecenderungan untuk hanya melihat bukti yang mendukung teori awal seseorang. Selain itu, tidak semua informasi bisa diambil hanya dari pengamatan visual aja. Dalam cerita fiksi, Sherlock bisa mengetahui seseorang baru saja bepergian hanya dari sedikit noda di pakaian mereka. Tetapi kenyataannya, kita perlu lebih banyak data untuk memastikan hal tersebut benar adanya. Kesimpulannya, apakah science of reduction bisa diterapkan di dunia nyata? Sherlock Holmes memang karakter fiksi, tapi banyak metode yang dia gunakan berbasis pada prinsip ilmiah yang sangat nyata. Misalnya observasi tajam, analisis psikologi, ilmu forensik, dan logika deduktif. Semuanya digunakan dalam penyelidikan kriminal dan penelitian ilmiah modern. Namun pada kenyataannya metode ini membutuhkan lebih banyak bukti, proses yang lebih sistematis, dan tidak bisa hanya bergantung pada intuisi aja. Jadi kalau kalian ingin jadi seperti Sherlock Holmes, kalian bisa mulai dengan mengembangkan keterampilan observasi, berpikir kritis, dan memahami sains forensik. Tetapi jangan lupa untuk tetap skeptis atau ragu dan tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan. Seperti yang sering dikatakan Sherlock Holmes sendiri, when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.